Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Syafa Azikra dengan ujung NIM 133. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2025. Topik ini sangat menarik untuk dibahas karena keuangan syariah bukan lagi sekedar alternatif, tapi juga menjadi bagian sistem keuangan nasional yang terus berkembang. Secara umum, industri keuangan syariah di Indonesia terdiri dari beberapa sektor utama, yaitu perbankan syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan non-bank syariah seperti asuransi syariah dan lembaga pembiayaan syariah. Menurut data OJK, hingga pertengahan tahun 2025, total aset industri keuangan syariah telah mencapai 2.972 triliun dengan pertumbuhan tahunan lebih dari 8%. Angka ini menunjukkan bahwa keuangan syariah semakin kuat sebagai bagian dari total industri keuangan nasional. Pertumbuhan tersebut menandakan meningkatnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah, baik untuk kebutuhan pembiayaan, investasi, maupun perlindungan keuangan. Perbankan syariah menjadi sektor utama dalam industri keuangan syariah pada tahun 2025. Perbankan syariah menunjukkan kinerja yang cukup stabil dan terus mengalami pertumbuhan. Total aset perbankan syariah mencapai 967 triliun dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset perbankan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin kuat sebagai bagian dari total industri perbankan nasional. Meskipun skalanya masih relatif kecil, dari sisi pembiayaan, bank syariah mengalami peningkatan penyaluran dana, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pembiayaan berbasis prinsip bagi hasil ini dinilai lebih adil dan sesuai dengan karakter masyarakat kecil. Selain itu, bank syariah juga mulai beradaptasi dengan teknologi, layanan digital seperti mobile banking syariah, dan pembukaan rekening secara online menjadi upaya untuk meningkatkan kenyamanan dan jangkauan kepada masyarakat. Selain perbankan, lembaga keuangan lainnya juga terus berkembang. Pasar modal syariah misalnya, menyediakan investasi seperti saham syariah dan sukuk yang sesuai dengan prinsip Islam. Industri keuangan non-syariah seperti asuransi syariah dan lembaga pembiayaan syariah juga mengalami pertumbuhan aset yang positif. Keberadaan sektor-sektor ini membuat keuangan syariah tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem keuangan yang saling mendukung. Keberadaan bank dan lembaga keuangan syariah memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian nasional. Salah satunya dalam mendukung pembiayaan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian negara. Selain itu, keuangan syariah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan, yaitu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Dengan adanya pilihan layanan berbasis syariah, masyarakat memiliki alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip mereka yang syariah. Meskipun terus berkembang, keuangan syariah juga menghadapi beberapa tantangan. Tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat masih harus ditingkatkan, dan persaingan dengan lembaga keuangan konvensional juga semakin ketat. Namun, tantangan tersebut sekaligus membuka peluang dengan dukungan regulasi, digitalisasi, dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Keuangan syariah memiliki potensi besar untuk berkembang lebih luas dan memperkuat perannya sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa tahun 2025, bank dan lembaga keuangan syariah menunjukkan perkembangan yang positif dan berkelanjutan. Meskipun masih memiliki berbagai tantangan, keuangan syariah terus tumbuh dan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.